Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan. Sungguh mengucap syukur pada pagi hari ini kita dapat kembali bersama-sama merasakan hadirat Tuhan. Kita dapat kembali beribadah, memuji Dia, dan kita mendengarkan firman-Nya yang mengubah kehidupan kita. Saya mau berikan waktu untuk Bapak Ibu Saudara untuk dapat bersaat teduh sejenak. Mari kita mau mengingat setiap kebaikan yang telah kita rasakan, yang kita dapatkan juga dari Tuhan. Kita masih dapat bernapas, kita masih merasakan matahari, dan kita masih dapat hidup sampai saat ini. Itu semua karunia-Nya. Mari kita mensyukurinya di dalam saat teduh kita. Mari kita menyembah Dia, Allah yang mengenal kita terlebih dari siapapun. Dan mari kita menyembah Dia, Allah yang telah memilih kita dan menyelamatkan kita. Dan kita bawa hidup kita untuk diubahkan sesuai dengan kehendak-Nya. Mari kita naikkan pujian sampai akhir hidupku. Bangkit diri, naikkan pujian Bapa, Engkau mengetahui. Siapapun engkau tahu
Engkau adalah Bapa yang mengenal kami melebihi dari siapapun yang ada di sekitar kami. Kami bersyukur Bapa, pada hari ini kami boleh datang di tempat ini dan kami boleh merasakan hadirat-Mu di dalam ibadah ini. Kami tahu Bapa berotoritas di dalam kami dan di atas acara ini Bapa. Kiranya Engkau yang dapat memimpin acara ini dari awal hingga akhir dapat berjalan dengan lancar. Dan kami mau serahkan setiap peralatan yang kami gunakan untuk melayani, suasana yang ada di dalam gereja ini, kiranya Engkau yang boleh berikan kami kelancaran dan suasana yang kondusif Bapa. Kami rindu kami dapat menyembah Engkau, memuji Engkau dan kami dapat mendengarkan firman-Mu. Dan kiranya berkati sepanjang ibadah ini, kiranya mata hati kami, pikiran kami dapat fokus tertuju hanya kepada Engkau. Kami ingin setiap hal yang kami lakukan di dalam ibadah ini, kami boleh melakukannya segenap hati untuk-Mu. Dan kiranya Engkau yang boleh mengusir setiap kuasa jahat yang dapat mengganggu setiap hati kami di dalam ibadah ini. Engkau yang boleh usir dan Engkau yang bertahta, kiranya Engkau yang dapat berkuasa di dalam hati kami dan menjagai kami. Kami mau serahkan setiap ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saat ini kita akan mendengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Gembala Sidang. Kami persilahkan. Shalom. Mari sedang kita tunduk kepala. Tuhan kita adalah Allah yang besar, Raja yang besar yang mengatasi segala Allah. Dialah yang menciptakan langit, bumi, laut, beserta isinya, dan kasih setianya untuk selama-lamanya. Pertolongannya kepada kita melebihi dari segala kita pikirkan dan doakan. Kiranya rahmat, anugerah, dan berkat-Nya di dalam Yesus Kristus turun bagi jemaat dalam ibadah pagi ini. Amin. Selamat pagi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita mengucap syukur atas kasih kemurahan Tuhan yang sudah melindungi, menaungi, memberkati kita bersama-sama. Pagi hari ini kita dapat beribadah kepada Tuhan. Inilah suatu anugerah yang besar yang diberikan kepada kita. Kami sambut saudara di dalam kasih-Nya. Dan marilah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita tetap dalam bulan-bulan awal ini, kita mau tetap fokus, perhatikan pujian kita, penyembahan kita kepada Tuhan, firman Tuhan yang senantiasa menjadi pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita, akan menuntun perjalanan hidup kita dari awal tahun ini sampai akhir tahun. Saya mengharapkan Bapak Ibu Saudara semuanya sungguh-sungguh diberkati Tuhan, karena Bapak Ibu Saudara memperhatikan dan melakukan firman Tuhan. Dan Tuhan akan menggenapi dalam hidup Bapak Ibu Saudara semuanya. Mari kita naikkan pujian syukur penyembahan kita kepada Tuhan dengan sepenuh hati kita. Dan kita menyiapkan telinga hati kita untuk firman Tuhan, sehingga kita mendapatkan berkat dari surga. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin. Saya mau sapa kembali Bapak Ibu Saudara, Shalom. Mengucap syukur kita dapat bertemu dengan saudara seiman kita. Kita akan bersalaman dengan saudara sebelah kanan kita, kiri kita, depan belakang. Mari kita berikan kasih kita lewat sapaan kita, lewat berkat Tuhan, dan kita akan memuji Tuhan bersama-sama, bersyukur kita merasakan hadirat Tuhan di sini, dan kita bersyukur memiliki Tuhan yang kita dapat aman berlindung di bawah naungan sayap-Nya. Dan mari seperti Raja Wali kita mau melakukan perkara yang besar bersama Dia. Dengan sukacita kita naikkan pujian bagai Raja Wali.
bersukacita, sebab tidak ada hal yang dapat menghalangi Dia, sebab Dia adalah Allah yang berkuasa atas segalanya. Dan kita sanggup untuk bersandar di dalam Dia, sebab Dia adalah Allah yang layak diandalkan. Mari kita mau bangkit berdiri dan kita mau nyanyikan pujian Tetap Berlari. Dapat menghalangi kuasa-Mu. Tak ada yang dapat menghalangi kuasa-Mu. Tak ada yang dapat menggagalkan rencana-Mu. Sempurna dan benar, ajaib dan kekal, bukan tetap berlari, mengejar semua mimpi, menuntaskan semua tugasku bagi generasiku. Bukan tetap berlari, tinggalkan masa lalu, mengerjakan mau-Mu Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Mari kita berlari mengejar kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit. Ku kan bangkit, berdiri dan melupakan semua yang ada di belakangku dengan kekuatan baru. Bersama Yesusku, tak ada yang dapat menghalangi. Tak ada yang dapat menghalangi kuasa-Mu. Tak ada yang dapat menggagalkan rencana-Mu. Sempurna dan benar, ajaib dan kekal, selama-lamanya. Bukan tetap berlari, mengejar semua mimpi, menuntaskan semua tugasku bagi generasiku. Bukan terus berlari, tinggalkan masa lalu, mengerjakan mau-Mu Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Bukan tetap berlari, mengejar semua mimpi, menuntaskan semua tugasku bagi generasiku. Bukan terus berlari, tinggalkan masa lalu, mengerjakan mau-Mu Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Mengerjakan mau-Mu Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Mengerjakan mau-Mu Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Mari kita tadi tetap berlari untuk senantiasa diubahkan dan mengejar kemuliaan-Nya namanya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saat ini tiba waktunya untuk kita semua untuk dapat membuka Alkitab kita. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan diambil dari Filipi 3 ayat yang ke-13 sampai 16.
Firman Tuhan diambil dari Filipi 3 ayat 13 sampai ke 16. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu, marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu yang dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang nanti akan dikupas lebih lanjut oleh hambanya. Saat ini mari kita mau siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman-Nya. Mari kita mau serahkan setiap kekhawatiran kita, setiap pergumulan kita kepadanya, agar hati kita dapat fokus tertuju padanya, pada firman yang menolong kehidupan kita dan yang jadi sumber kekuatan kita. Mari dengan kesungguhan hati kita mau siapkan diri kita dengan menaikkan pujian, Engkaulah sungai kehidupan. Jiwaku haus akan-Mu, akan Allahku yang hidup. Tubuhku rindu padamu seperti rusa jiwaku haus akan-Mu. Jiwaku haus akan-Mu, akan Allahku yang hidup. Tubuhku rindu padamu seperti rusa
firman Tuhan. Bapa di surga, Bapa yang baik yang mengasihi kami di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami naikkan syukur kepadamu atas kasih kemurahan-Mu kalau pagi hari ini kami boleh berkenan beribadah kepada Tuhan. Kami naikkan syukur kami, pujian kami, penyembahan kami, keagungan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan saatnya pun kami boleh menerima berkat Tuhan melalui firman Tuhan yang akan kami dengar bersama-sama. Tuhan memberkati firman Tuhan yang akan kami dengar, sehingga firman Tuhan ini menjadikan kekuatan bagi kami semuanya untuk kami melangkahkan kaki kami ke depan untuk menyelesaikan hidup kami di tahun 2024 ini. Terima kasih Bapa, hamba-Mu yang penuh kekurangan dan kelemahan, bahkan tidak ada apa-apanya di hadapan-Mu. Kami mohon urapan kuasa-Mu, mengurapi hamba-Mu, memampukan hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Sehingga firman Tuhan boleh dipahami, boleh dimengerti, dan dilakukan dalam hidup ini, sehingga berkat Tuhan yang Tuhan sudah siapkan boleh menjadi kekuatan bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, kami serahkan saat pemberitaan firman ini dari awal hingga akhir ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan syukur dan doa kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita tetap masih ada di dalam bulan yang kedua, awal bulan kedua. Kita masih panjang untuk menyelesaikan tahun ini, ya. Bagaimana supaya tahun ini sungguh-sungguh kita dapat melewati dengan baik, dengan kekuatan dan berkat Tuhan yang senantiasa menyertai kita, sehingga kita dapat mengalahkan segala rintangan, tantangan yang menghadang kita semuanya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, memang untuk pagi hari ini judul khotbah saya adalah melupakan masa lalu dan memandang ke depan. Itu sebagai dasar dalam memenangi dalam pengharapan kepada Tuhan. Saudara-saudara, terlepas dari segala sesuatu yang negatif, ya, sesungguhnya melupakan itu juga penting, ya, penting bagi kita semuanya. Bayangkan jikalau segala sesuatu yang kita dengar, kita lihat, kita pikir, dan mungkin juga kita katakan semuanya itu tidak pernah lupa. Ya, sesungguhnya itu akan menyiksa kita, khususnya yang artinya kita akan terus terbelenggu oleh kesusahan, ya, yang pernah kita alami, ya. Kemudian juga sakit yang pernah kita alami. Juga khususnya ini yang sulit kadang akan terus mengenang kita, terkenang kita, ditinggal oleh orang yang kita cintai, dan lain sebagainya, saudara. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, semua itu marilah kita jadikan sebagai suatu sejarah saja. Ya, bukan untuk dikenang tapi sebagai suatu sejarah saja. Ya.
Karena apa? Karena hidup ini tidak akan maju kalau masa lalu itu tidak kita lupakan dan kita mau memandang masa depan kita. Ya. Tanpa usaha untuk melupakan masa lalu, maka kehidupan ini tidak akan mempunyai masa depan. Ya. Karena kita akan terkungkung, kita akan menjadi budak masa lalu yang terus akan menghantui kita semuanya dan kita tidak akan bergerak untuk menatap masa depan. Dan akibatnya apa, saudara? Akibatnya kita akan tenggelam menjadi orang yang pasif, orang yang apatis dalam melihat kenyataan masa kini dan masa depan. Ya. Dan akibatnya kita tidak sanggup untuk menatap masa depan dengan segala kemungkinannya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita tadi sudah membaca di dalam kitab Filipi pasal yang ketiga, ayat 13 sampai ayat yang ke-16. Ya. Di dalam surat Filipi pasal 3 ayat 5 ke 6 ini menunjukkan identitas bahwa Paulus adalah seorang bangsawan yang dihormati. Dia adalah seorang ningrat keturunan Benyamin. Dia adalah seorang yang kaya, orang pandai, orang yang dihormati, dan semuanya. Di lainnya juga dia adalah seorang pembunuh yang sadis, yang membunuh banyak orang-orang Kristen dan memenjarakannya. Nah, ini yang menjadi beban saat dia menjadi pengikut Kristus. Ya. Coba kita lihat di dalam ayat 13. Ya. Ayat 3 maksud saya. Ya. Dari ayat 3 yang sampai yang kelima dikatakan di sini, karena kitalah orang-orang bersunat. Ayat 5, bukan ayat, pasal 3 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Ya. Dikatakan di sini bahwa disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat. Aku adalah orang Farisi, yang artinya orang Farisi itu adalah orang yang sungguh-sungguh dia mendengar, melakukan firman Tuhan. Itu orang Farisi. Hanya kejelekan orang Farisi tidak diterima dalam perjanjian baru, ya. Dia tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tentang keagamaannya, tentang Tauratnya, dia adalah orang yang luar biasa. Orang yang taat, orang yang setia, ya, kepada Taurat. Itu yang dialami oleh Paulus, ya. Makanya dikatakan di sini terhadap hukum Taurat, aku adalah orang Farisi, ya. Ya. Ayat 6 tentang kegiatan aku menganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam melihat mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Orang yang hebat, ya. Dia selain dia orang yang dihormati, dia ternyata dia orang yang melalui ketaatannya sebagai ahli Taurat, agama Yahudi, dia membendung kekristenan, dia memenjarakan orang-orang Kristen, dan bahkan dia ikut membunuh orang-orang Kristen.
Itu yang dilakukan oleh Paulus. Ya. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hal inilah yang menjadi beban saat ia menjadi orang Kristen, menjadi pengikut Kristus. Ya. Bagaimana dia mengikut Kristus harus mengasihi, harus memberitakan Injil, ya, dengan latar belakang yang demikian dia sangat bingung sekali. Kalau Paulus mengatakan aku melupakan di belakangku di dalam ayat yang 13 itu, maka jelaslah ia ingin melupakan beban masa lalu yang dialami, baik orang dia sebagai orang yang terhormat, orang yang kaya, maupun dia sebagai orang yang membunuh, orang yang memenjarakan, sebagai orang jahat. Ya. Itu yang dikatakan di dalam ayat yang ke-13. Dikatakan di sini ayat 13 mengatakan, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi kini yang kulakukan, aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Ya. Jelas dan gamblang dia ingin melupakan masa lalunya. Ia ingin memutuskan diri dari trauma-trauma yang membayangi dirinya, mengarahkan diri kepada masa depan yang penuh dengan pengharapan. Ayat 14 maka dikatakan, dan berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ya. Paulus berusaha melupakan untuk melepaskan diri dari masa lalunya, mengarahkan diri kepada masa depannya. Inilah dasar dari kemenangan Paulus, ya, di dalam pengharapannya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita sendiri harus berusaha untuk apa yang seperti dilakukan oleh Paulus, yaitu melupakan masa lalu dan memandang masa depan di mana janji Allah yang sudah disiapkan bagi kita semua. Tuhan Yesus menangkap Paulus dan mengubahnya sehingga Paulus menjadi orang yang sungguh-sungguh berhasil di dalam hidupnya. Ya, sangat luar biasa, dari seorang yang pembunuh, ya, orang yang mementingkan diri sendiri dengan kehormatannya, setelah dia ikut ditangkap oleh Yesus, mengikut Yesus, diubah oleh Yesus, dan dia mengabarkan kabar keselamatan Injil ini seluruh dunia, termasuk kita semua. Itu hasil daripada pelayanan yang dilakukan oleh Paulus. Dialah orang rasul yang sangat berhasil dari semua rasul yang dipanggil oleh Tuhan Yesus. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada awal tahun seperti ini biasanya kita teringat mengalami peristiwa-peristiwa yang manis maupun yang pahit, yang mungkin menyakitkan kita. Sebagai orang yang beriman seperti Paulus, untuk meraih kemenangan masa depan, mengarahkan diri kepada Kristus, marilah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, masa depan hanya ada di dalam tangan Yesus. Tidak ada di tempat lain, hanya ada di dalam kita. Contohnya seperti tadi Paulus. Ya. Karena apa? Karena yang menguasai, yang mengendalikan hidup ini adalah Yesus. Tidak ada yang lain. Yang mengendalikan hidup ini, dari hidup ini di dunia ini sampai di surga, itu adalah Tuhan Yesus. Hanya Dia. Oleh sebab itu kita harus berusaha untuk melupakan masa lalu. Mungkin yang menyenangkan akan meninabobokan kita,
mungkin yang menyakitkan, menyedihkan, membuat kita trauma, tidak bergerak, apatis, marilah kita tinggalkan itu. Kita berusaha, ya, kita berusaha dengan sekuat tenaga berdoa kepada Tuhan untuk melupakan masa lalu dan memandang masa depan di dalam Yesus. Karena hanya Yesus yang mengerti, yang mempunyai masa depan, ya, bukan siapa-siapa, ya, hanya Dia. Dia yang menguasai antara bumi dan surga ini ada di dalam tangan kuasanya. Ya. Coba saudara buka di dalam Matius pasal 28. Ini menunjukkan bahwa kuasa ada di dalam Yesus. Matius pasal 28. Ini ayat ini sering saya sampaikan. Supaya apa? Supaya semua orang Kristen memahami, mengerti bahwa kuasa di surga, di bumi itu hanya ada di dalam Yesus. Maka kita harus fokus, harus memandang Dia dan mendengarkan firman-Nya dan melakukannya. Itu yang saya harapkan. Yang diharapkan oleh Tuhan itu begitu. Saudara perhatikan, Matius pasal 28. Ayat yang ke-18. Ya, saudara perhatikan ini. Yesus mendekati mereka, murid-muridnya semuanya, dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Jadi kuasa di bumi dan di surga itu hanya di dalam Yesus. Masa depan kita itu ada di dalam Dia. Ya. Kalau kita mau meninggalkan masa lalu seperti Paulus, ya, walaupun mungkin begitu indahnya ala dunia ini, dia dihormati, dia orang kaya, dia orang pandai, dia orang hebat, ya, dia mau meninggalkan itu semuanya. Karena dia tahu di dalam Yesus, ya, yang dapat menikmati, dapat diraih kebahagiaan, kesukacitaan hanya di dalam Dia. Makanya di dalam Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-7, coba perhatikan saudara, Filipi tadi bacaan kita. Ayat pasal 3 ayat 7 Paulus mengatakan, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, ya, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya itu. Oleh karena Dialah aku melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku beroleh Kristus. Jadi kalau kita meninggalkan masa lalu kita itu tidak ada yang tersisa. Semua ditinggalkan seperti Paulus. Ya. Hanya menatap kepada Yesus. Apa yang diinginkan oleh Tuhan Yesus kepada kita semua melalui firman-Nya. Ya, kita mau mendengarkan, kita mau melakukan. Disitulah letak, ya, di mana berkat Tuhan dari Tuhan Yesus sendiri yang akan diberikan kepada kita. Kalau kita tidak mau melakukan, kita hanya mendengar dan tidak mau melakukan, kita itu seperti orang dunia, tidak ada apa-apanya, lemah, lunglai, ya, kena masalah sedikit kita sudah hancur, kita sudah undur, kita sudah lemah dan tidak ada apa-apanya. Ya, penting sekali kita memandang Tuhan Yesus, mendengarkan firman-Nya dan melakukannya. Disitulah Tuhan Yesus mengatakan kita sebagai orang yang bijaksana. Orang yang bijaksana itu orang yang penuh hikmat dari Tuhan.
Setiap langkah yang kita lakukan itu langkah yang benar karena Tuhan menuntut memberi hikmat kepada kita. Kalau kita mau mendengar firman Tuhan itu dan melakukannya, meninggalkan yang masa lalu semuanya. Bagaimanapun sulitnya, kita berusaha untuk meninggalkan masa lalu, menatap masa depan, untuk meraih suatu kebenaran, kebahagiaan yang disiapkan oleh Tuhan. Iya saudara-saudara, coba kita buka Matius pasal yang ke-7, supaya saudara paham, mengerti apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Ya, Matius pasal yang ke-7. Ayat 24, sudah perhatikan. Simak dengan baik-baik. Setiap orang yang mendengar, ini itu kata Tuhan Yesus, ya, perkataanku, firmanku, ini dan melakukannya, ya, dan melakukannya. Sama seperti orang yang bijaksana. Orang yang bijaksana itu orang yang diberi hikmat oleh Tuhan, yang menerima hikmat Tuhan, tuntunan Tuhan, sehingga apa yang dilakukan itu benar. Yang dilakukan itu adalah memberkati dan menjadi berkat. Itu orang yang bijaksana menurut firman Tuhan, orang yang penuh hikmat. Ya, orang yang bijaksana, ia sama seperti orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ya, mendirikan rumahnya di atas batu itu yang berarti kalau mendirikan rumah itu pondasinya kuat, dengan pondasi yang kuat. Ya. Kemudian turunlah hujan dan datanglah badai, banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Ya, menjadi rumah yang kuat. Kalau kita mau mendengarkan dan melakukan firman Tuhan, kita menjadi orang yang kuat. Ya, menghadapi tantangan masalah hidup yang kita hadapi apapun juga, kita akan tetap tegar. Karena kekuatan kita dari Tuhan yang ada di dalam kita. Sehingga kita dapat melewati semuanya dengan baik. Iya, itu saudara-saudaraku yang kasihkan arti daripada firman Tuhan ini. Kita menjadi orang kuat seperti rumah yang didirikan di atas batu. Tetapi saudara perhatikan ayat yang ke-20. 26. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku, sama-sama mendengar, ya, mendengar firman Tuhan, dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh. Ya, jangan hanya sering mendengar menjadi pengetahuan. Banyak orang pinter. Wah, kalau khotbah teologisnya muluk-muluk, hebat. Tapi dirinya sendiri tidak melakukan. Kalau orang Jawa mengatakan jarkoni. Orang yang demikian lemah sekali. Banyak sekali saudara hamba Tuhan. Soalnya saudara, kalau sekarang mungkin ya karena internet, berita-berita sudah tidak tertutup lagi. Banyak hamba Tuhan. Ya, seperti saya mendengarkan khotbah seorang hamba Tuhan yang bernama Agnes Maria. Ya, khotbahnya sangat luar biasa, bagus sekali. Ya, tetapi dia jatuh karena suaminya yang bobrok hancur sehingga dia mengundurkan diri.
dari hamba Tuhan. Itulah. Orangnya pintar sekali, khotbahnya baik sekali, ya, runtut baik sekali, tapi sayang dia tidak bisa menjadi penolong suami, sehingga suaminya melakukan hal yang jahat sampai masuk penjara. Sudah perhatikan hal yang demikian. Marilah kita tidak hanya mendengar, tapi mau melakukan firman Tuhan. Dalam kita melakukan firman Tuhan itulah hikmat Tuhan, ya. Pencerahan Tuhan itu turun bagi kita untuk kita dapat melakukan apa yang benar, bukan apa yang salah. Ya, banyak sekali orang-orang, apalagi orang biasa, hamba Tuhan banyak sekali yang jatuh karena dia hanya pandai berkhotbah, pandai menasihati orang lain, tetapi tidak pandai menasihati dirinya sendiri. Karena firman Tuhan tidak masuk di dalam hatinya dan dilakukannya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ya, setiap peristiwa yang terjadi bagi kita seorang Kristen, Allah sebenarnya ada di dalam peristiwa itu untuk mempersiapkan kita semuanya, menyatakan kepada kita ke depan yang penuh berkebahagiaan. Ya saudara, tidak semua itu tidak secara instan. Semua itu harus ada proses yang baik. Seperti apa yang dilakukan oleh Daud, oleh Yusuf, oleh Daniel, itu tidak seolah-olah si Daud menjadi raja, Yusuf menjadi Perdana Menteri, Daniel menjadi pemelihara raja. Tidak, saudara. Ada proses yang akan dia duduki, yang dia akan lakukan untuk sebagai pemimpin yang baik. Ya, seperti Daud, peristiwanya dia dibentuk oleh Tuhan karena dia akan menjadi raja yang tentang kerajaan, tentang peperangan, tentang semuanya. Ya, dia uber-uber dengan Saul, tarung dengan Goliat, dengan Amal, dengan yang lain-lainnya. Itu proses bagi dia. Itu bukan hal yang enak, hal yang susah, hal yang menyakitkan. Ya. Tapi semuanya itu kan dia tinggalkan setelah dia menjadi raja. Makanya dia tetap mengasihi baik Saul, baik Absalom anaknya yang memberontak, dia tetap mengasihi. Karena dia tidak mau terkungkung oleh masa lalu. Demikian juga Yusuf. Ya, Yusuf akan menjadi Perdana Menteri yang mengatur ekonomi. Dia diajar oleh Tuhan, dididik oleh Tuhan dalam masalah ekonomi. Ya, masalah menjadi pembantu rumah tangga, mengatur rumah tangga, ya di dalam penjara dan semuanya. Setelah dia menjadi Perdana Menteri, dia tidak mengingat masa lalu. Masa lalu dia ditinggalkan, yang artinya saudara-saudaranya semua diampuni. Ya, dia tidak mau berdendam dan segalanya. Itu yang dilakukan oleh mereka semuanya. Seperti Daniel juga. Jadi firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita saat ini, supaya kita mau meninggalkan masa lalu, untuk menatap masa depan, supaya kita dapat meraih masa depan yang lebih baik, yang sudah dipersiapkan oleh Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau tahun yang lalu menjadikan hari kita hari yang malang, saudara, oleh sebab itu saudara jangan mengutuki diri. Ya, semua itu adalah proses, karena itu adalah pembentukan Tuhan. Ya, itu pembentukan yang dibentuk oleh Tuhan. Pengkhotbah itu mengatakan, mengajak kita untuk kita menyadari bahwa menerima hari yang
jelek, hari yang baik di masa lalu itu seperti itu pun berasal dari Allah. Pengkhotbah itu mengatakan, maksudnya apa? Untuk membawa kita proses itu Allah ada di dalamnya, bahwa di balik pengalaman yang buruk pun Allah itu menyertai kita semuanya, mempersiapkan kita masa depan yang penuh dengan kemenangan. Coba kita buka di dalam Pengkhotbah pasal yang ke-7. Ya. Pengkhotbah pasal yang ke-7. Sudah ketemu ya? Pengkhotbah pasal yang ke-7 ayat yang ke-17. Pada hari mujur bergembiralah, tetapi pada hari malang ingatlah bahwa hari malang ini pun dijadikan Allah. Ini kalau untuk kita dijadikan Allah untuk kita itu, hari yang malang itu untuk memproses kita sebagai anak-anaknya. Itu kalau saudara membaca dalam Ibrani pasal yang ke-12. Kita sebagai anak itu diproses, dibentuk oleh Tuhan untuk masa depan kita. Seperti juga hari yang mujur, kata firman Tuhan. Supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya. Masa depan itu hanya ada di dalam Yesus, hanya ada di dalam Tuhan. Dan saat kita mengalami proses tidak mengenakan itu, Allah ada di dalam kita semuanya, yang memberikan kekuatan kepada kita untuk kita dapat melewati semuanya itu, supaya kita mengerti bahwa masa depan itu yang dipersiapkan oleh Tuhan itu masa depan yang indah, masa depan yang baik untuk kita semuanya. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus meninggalkan pengalaman-pengalaman masa lalu seperti itu yang mungkin juga menyakitkan, dan kita mau memandang masa depan kita di dalam Kristus Yesus. Seperti Paulus katakan tadi di dalam Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-13. Ya, dia mengatakan ayat 13b, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Bahkan dia katakan ayat 14, dan berlari-lari, ya, tidak manggu-manggu, dia betul sungguh-sungguh meninggalkan masa lalu dan terus mengikut Kristus. Di dalam firman-Nya itu berlari-lari kepada tujuannya kepada Yesus untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ya, di tahun 2024 kita ini akan bertekad, ya, di dalam kasih karunia kita pusatkan hidup kita untuk maju terus, agar pada suatu hari akan mencapai kepada tujuan yang sudah disiapkan oleh Tuhan, yaitu kemuliaan Allah yang telah dipersiapkan oleh Kristus Yesus. Ya. Selalu ilustrasi, saudara, waktu Yusuf Roni itu di penjara itu sampai 6 tahun hanya karena dia menjadi orang Kristen. Kalau saudara menyaksikan kesaksiannya, hanya menjadi orang Kristen itu di penjara sampai 6 tahun. Ya. Tapi dia sudah ditawari, kalau engkau ingin mencabut semua kesaksianmu, dia kan bersaksi di dalam satu gereja, dia mau cabut.
kesaksianmu dan menandatangani akan dilepaskan. Waktu dia masih di penjara 2 tahun. Dia berpikir mungkin ini jalan Tuhan. Dia orang yang di penjara kan ingin bebas ya. Nah, tapi waktu dia menandatangani, dia katakan kalau kamu bebas nanti keluar dari penjara, kamu ditabrak mobil, mati terus kemana? Tidak jadi tanda tangani. Ya. Sampai dia di penjara sampai 6 tahun. Ya. Itu tanpa diadili dan segalanya. Tapi sekarang menjadi ya hamba Tuhan yang sangat luar biasa, memberkati ya secara nasional. Selalu luar biasa. Ya. Memang dia orang yang pandai, orang yang berani, orang yang gigih. Itu dia hanya terikat kepada Yesus Kristus. Dia hanya terikat kepada Yesus Kristus. Tidak ada yang lain. Dan marilah saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kita mau fokus kepada Yesus. Seperti Paulus melepaskan diri dari masa lalunya. Ya, fokus kepada Yesus. Mengarahkan diri kepada Yesus masa depannya. Inilah dasar dari kemenangan yang dalam pengharapannya. Ya. Dan marilah saudaraku yang dikasihi Tuhan, pikiran dan pandangan kita adalah pada masa depan kita. Bersama Tuhan Yesus, kita mengarahkan kepada Dia. Apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus melalui firman-Nya, kita mau mendengar dan kita mau melakukan. Dia sendiri yang akan menyatakannya kepada kita kalau kita mau mendengar dan melakukannya. Makanya di dalam ayat 15 dikatakan dalam Filipi pasal 3 tadi, karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian, ya, meninggalkan lama untuk hidup yang baru. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal yang akan dinyatakan juga Allah juga kepadamu. Allah sendiri akan meluruskan kalau kita ada kemauan hal yang demikian, Allah akan memberikan pengertian kepada kita. Allah akan menuntun jalan kita sampai kita berhasil. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita akan mengalami hal ini supaya kita mendapatkan suatu kemenangan di dalam pengharapan kita di dalam Yesus Kristus. Sehingga tahun 2024 ini kita bukan hanya menjadi orang-orang yang biasa seperti saat ini, tapi lebih meningkat bagi kita apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Di sini ayat yang ke-13 tadi Paulus mengatakan, aku melupakan apa yang di belakangku, yang telah di belakangku, dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, untuk memperoleh berkat, untuk memperoleh apa yang bisa disiapkan oleh Tuhan di tahun 2024 ini, yaitu panggilan surgawi. Ya. Kalau Tuhan Yesus mengajarkan doa kita, jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di surga. Panggilan surgawi ini supaya hidup kita di bumi ini serasa di surga. Ada sukacita, kedamaian, segalanya. Kita mendapatkan kemenangan-kemenangan yang besar seperti apa yang tadi disampaikan di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat 24 tadi. Ya.
Mari saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, kita akan mengalami kemenangan dan dalam pengharapan di dalam Kristus Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu di awal tahun ini yang mengajar kami untuk kami melupakan masa lalu khususnya di tahun 2023. Baik itu yang menyenangkan apalagi yang menyusahkan kami. Kami tahun ini akan memandang Tuhan, akan memandang masa depan bersama Engkau, karena Engkau mempersiapkan yang terbaik, memberi kekuatan bagi kami, untuk kami dapat melewati tahun ini, menghadapi masalah persoalan bersama Engkau. Sehingga kami dapat memperoleh berkat Tuhan yang besar, yang Tuhan sediakan karena kami mau setia kepada Engkau. Terima kasih Bapa, berkati seluruh jemaat-Mu, supaya menjadi jemaat yang terus maju di dalam Tuhan, terus kuat di dalam Tuhan, dalam menghadapi hidup ini, sehingga dia akan semakin setia kepadamu, dan iblis tidak dapat berbuat apa-apa, karena kesetiaan, kekuatan yang dari Tuhan, menyertai jemaat-Mu semuanya. Terima kasih Bapa, berkati tahun ini menjadi tahun kemenangan, masa depan yang penuh pengharapan. Terima kasih di dalam nama Yesus, kami naikkan syukur dan doa kami, haleluya, amin. Mari kita sambut firman Tuhan, kita responi dengan nyanyian pujian Tuhan inilah hidupku. Kita mau berdiri bersama-sama. Jadi
sampai bumi penuh kemuliaan. Sampai bumi Penuh kemuliaan. Silakan duduk kembali. Waktu kami serahkan BL untuk melanjutkan ibadah ini. Baik, tiba waktunya untuk kita semua mempersiapkan persembahan terbaik kita. Mari kita mempersiapkan persembahan kita dengan rasa syukur kita kepadanya. Dan mari seperti tertulis di dalam 2 Korintus 9 ayat yang 7, hendaklah masing-masing memberikan nurut kerelaan hatinya, bukan dengan sedih hati atau karena paksaan, tetapi dengan sukacita karena Allah mengasihi orang yang memberikan dengan sukacita. Mari kita mau siapkan persembahan kita dengan rasa syukur dengan naikkan pujian, seindah siang disinari terang. indah siang disinari terang, jalan Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin
Mari kita mau membawa persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Engkau Bapa yang setia, Bapa yang pelihara sepanjang kehidupan kami. Pada saat ini Bapa, kami bersyukur kami telah memberikan persembahan kami dengan ungkapan syukur kami kepadamu. Kami mau mengingat bahwa kami dapat memberi pun itu bukan karena kekuatan kehebatan kami, tetapi Engkau Allah yang memampukan kami untuk memberi, sebab rahmat-Mu dan berkat-Mu senantiasa tercurah di dalam kehidupan kami. Bapa, kiranya Engkau yang boleh pakai uang ini Bapa untuk kemuliaan nama-Mu dan untuk pelebaran kerajaan-Mu di GBI Logomulyo ini. Berkati setiap orang yang mengelolanya, kiranya dapat dipergunakan dengan baik agar berkenan di hadapan-Mu dan dapat memuliakan Engkau. Kami bersyukur untuk persembahan yang telah terkumpulkan ini dan kami mau serahkan semuanya ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Untuk waktu berikutnya kita akan mendengarkan pengumuman yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Muda Stefanus. Kami persilahkan. Baik, salam. Bapak Ibu, mohon waktunya kita akan memperhatikan ada beberapa hal penting yang perlu kita simak bersama-sama berkaitan dengan warta gereja. Yang pertama, rapat pengurus gereja akan diadakan hari ini nanti jam 11. Mohon kehadiran untuk seluruh pengurus, kita bersama-sama akan mengadakan rapat. Kita dapat mengevaluasi juga menyiapkan pelayanan kita bersama. Kemudian yang kedua, hari Rabu besok tanggal 14 Februari 2024 adalah jadwal kita mengadakan doa dan puasa. Sore harinya di ibadah doa dan pujian kita akan berbuka bersama sebelum masuk dalam ibadah. Mari jemaat hadir dan kita bersama-sama giat di dalam doa jemaat. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, minggu ini adalah minggu KPW, hari Kamis dan Jumat besok, mari semua jemaat datang di KPW masing-masing untuk mendalami firman Tuhan dan membangun kebersamaan dengan saudara-saudara seiman. Kemudian yang keempat, kelas keanggotaan atau kelas dasar iman Kristen masih dibuka bagi para simpatisan yang rindu menjadi anggota Gereja Baptis Telogomulyo, maupun bagi jemaat yang mempersiapkan diri untuk dibaptis. Dengan menjadi anggota gereja, maka Bapak Ibu Saudara berhak untuk dilayani dan melayani. Untuk formulirnya silakan menghubungi Ibu Ina selaku sekretaris gereja. Kemudian yang kelima, Bapak Ibu yang saya kasihi, demi kenyamanan jemaat dalam ibadah, salah satunya adalah didukung dengan adanya ketersediaan AC, Bapak Ibu Saudara, yang memadai. Untuk diketahui bahwa AC yang saat ini kita gunakan, usia pemakaiannya sudah 20 tahun lebih dan kurang efektif sekarang Bapak Ibu. Oleh karena itu, mari kita 20 tahun ya, maka kita mengharapkan dapat menambah 2 buah AC standing Bapak Ibu, yang harganya beserta pemasangannya kurang lebih 30 juta rupiah. Karena gereja ini adalah milik kita bersama, maka kiranya jemaat berkenan mendukung pengadaan AC tersebut dengan ambil bagian lewat persembahan dan janji iman untuk pembelian AC. Adapun persembahan dan janji iman ini akan dimulai minggu depan, minggu tanggal 18 Februari 2024 dengan cara setelah pengumuman akan diedarkan kantong persembahan khusus untuk persembahan dan janji iman pembelian AC.
Adapun amplop janji iman tersedia di meja penerima jemaat di pintu masuk ya di depan. Kemudian yang keenam, KB dan TK Bintang Kasih menerima pendaftaran siswa didik baru untuk tahun akademik 2024-2025. Bagi Bapak Ibu Saudara yang akan mendaftarkan putra-putri ataupun kenalan dapat menghubungi Ibu Yohana selaku pengelola KB dan TK Bintang Kasih. Nomor WhatsApp-nya sudah tercantum di dalam buletin gereja. Kemudian yang ketujuh, hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 adalah hari pelaksanaan pemilu. Gereja menghimbau supaya jemaat menggunakan hak pilihnya dengan baik dan bertanggung jawab. Mari kita menciptakan suasana yang aman dan damai, sehingga pemilu berjalan dengan lancar. Untuk kegiatan-kegiatan sepekan silakan disimak dengan baik. Mari kita ikuti dengan kita bersama-sama datang dalam ibadah maupun persekutuan yang sudah terjadwal dengan baik sehingga kita terus bertumbuh. Kemudian untuk kegiatan-kegiatan doa, di hari Selasa besok ada doa pagi online jam 4:30 sampai 5:30. Kemudian ada doa Hana, doa kaum wanita hari Selasa jam 3 sore sampai jam 4:30 sore. Rabu besok doa, pujian, dan puasa. Kemudian hari Sabtu ada doa pagi secara tatap muka jam 4:30 sampai 5:30. Dan jangan lupa jemaat melaksanakan doa pribadi, yaitu doa Daniel, sehari 3 kali kita berdoa. Untuk yang terakhir, Bapak Ibu, segenap jemaat Gereja Baptis Telogomulyo mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu Saudara yang akan merayakan ulang tahun. Yang pertama Bapak Arinto Wibowo, kemudian Bapak Edi Suwarno, Ibu Maria Ratini, Bapak Fortunatus Herman Listiana, kemudian Ibu Christine Delano, Bapak Yohanes Ferry Ardianto, Bapak Yeskiel Suranto, Bapak Selamat Supriyanto, kemudian Saudari Tabita Febriana Eka Setia Putri. Kepada Bapak Ibu Saudara yang akan merayakan ulang tahun, kiranya Tuhan mengaruniakan panjang umur, sehat, dan Tuhan terus melimpahkan berkat-Nya bagi Bapak Ibu semuanya yang akan berulang tahun. Itulah Bapak Ibu Saudara, hal-hal penting yang perlu kita perhatikan, dan mari kita berdiri bersama-sama, kita akan akhiri dengan kita mengucap syukur, dan kita akan menerima doa berkat. Mari kita berdiri bersama-sama. Kami sungguh mengucap syukur pada pagi hari ini Tuhan, dalam ibadah kami terus dibangun, dikuatkan dan diteguhkan oleh kebenaran firman-Mu. Kami harus meninggalkan masa lalu kami, baik itu yang pahit maupun hal-hal yang menyenangkan. Kami harus menatap masa depan bersama dengan Kristus yang memberikan pengharapan, memberikan masa depan yang indah, yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Terima kasih, kami sungguh mengucap syukur. Kau yang memberkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Yosua Nugroho, yang telah menjadi berkat buat kami semuanya. Diberkati hamba-Mu dalam kehidupan, pelayanan, kesehatan. Tuhan terus memelihara, dan Tuhan terus mengurapi dan memberkati hamba-Mu. Hamba berdoa untuk gereja-Mu, Gereja Baptis Telogomulyo, terus diberkati Tuhan, sehingga semakin bertumbuh dan berkembang, baik secara kualitas maupun secara kuantitas. Diberkati seluruh jemaat-Mu, ya Tuhan Yesus, baik dalam keluarga, dalam pelayanan, bisnis, usaha, pekerjaan,
jualan. Kami percaya Engkau mencurahkan berkat-Mu, Engkau yang membuka tingkap-tingkap langit, sehingga seluruh jemaat-Mu diberkati dengan limpah, sehingga mereka semuanya boleh bersama-sama dengan sukacita menopang pelayanan pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini. Diberkati dalam rumah tangga mereka, antara suami istri sungguh-sungguh saling setia di dalam membangun rumah tangga, sehingga terus mendidik anak-anak di dalam kebenaran. Terima kasih, diberkati anak-anak muda, supaya terus bertumbuh dalam pengenalan akan Kristus, semakin setia mengiring dan melayani Engkau, dan dipakai menjadi alat kemuliaan-Mu. Diberkati mereka yang sekolah, yang kuliah, yang bekerja, yang saatnya berumah tangga. Mereka disiapkan jodoh yang seiman, yang sepadan, yang diberkati oleh Tuhan. Hamba berdoa menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu setiap kegiatan-kegiatan gereja diberkati, sehingga menjadi sarana membangun iman kami semakin kuat dan teguh. Para pemimpin kami mulai dari Bapak Gembala, para pendeta muda, para diakon pengurus gereja, pembina ketua KPW, pemimpin-pemimpin organisasi, guru-guru sekolah minggu, guru PAUD, pengurus yayasan, semua yang melayani, kami sehati bersama-sama untuk mempermuliakan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan melalui setiap pelayanan kami. Hamba juga berdoa untuk pergumulan-pergumulan gereja-Mu, baik untuk gul kehadiran 350 jiwa, gul persembahan 58 juta. Kami mohon kemurahan dan kami mohon campur tangan-Mu ya Tuhan, atas gereja-Mu, sehingga orang-orang yang Kau panggil, Kau pilih, kami dapat bersama-sama memberitakan Injil keselamatan, menjangkau mereka, mengasihi mereka, sehingga mereka boleh memperoleh anugerah, yaitu keselamatan yang kekal di dalam Engkau. Kami juga berdoa Tuhan terus memberkati untuk gul 58 juta, diberkati seluruh jemaat-Mu, sehingga jemaat-Mu dengan setia menopang pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk KB dan TK sekolah dipakai untuk menjangkau jiwa-jiwa baru. Tuhan juga kami percaya Tuhan kirimkan murid-murid yang baru, sehingga kami menyiapkan generasi yang takut akan Tuhan dari semula ya Tuhan. Terima kasih. Kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu, diberkati supaya sekolah ini dipakai untuk menjangkau orang-orang yang belum percaya. Pelayanan kami di Pucang Gading juga diberkati. Hamba-hamba-Mu yang melayani diberkati, mulai dari Bapak Pendeta Muda Timotius Dedi Katarso dan seluruh jemaat, supaya bersinergi dan terus saling bahu-membahu memenangkan jiwa-jiwa yang Tuhan sudah siapkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu jemaat-jemaat-Mu yang sakit, Bapak Haryanto, Bapak Wad, Bapak Projo, kami menyerahkan Bapak Yeskiel Sunardi, kami berdoa buat Bapak Budi Wibowo, Ibu Trimo, Ibu Yenti, anak Marcel, anak Devarel, Tuhan yang menolong, sehingga mereka yang sakit dijamah, dipulihkan dan disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang berulang tahun ya Tuhan, diberkati dengan umur panjang, dan mereka boleh sehat, hidup mereka boleh dipersembahkan untuk boleh melayani dan mengiring Engkau dengan setia. Hamba berdoa untuk bangsa dan negara kami, negeri kami tercinta. Beberapa hari lagi kami akan memasuki pemilu ya Tuhan. Engkau yang memegang kendali atas negeri kami, supaya tetap aman, tentram, dan damai. Hamba memohon kemurahan dan anugerah-Mu. Presiden Jokowi diberikan kebijaksanaan untuk boleh mengambil keputusan dengan tepat, sehingga negeri kami tetap terkendali. Untuk keamanan,
untuk ekonomi, situasi kondisi politik. Kami mohon penjagaan Tuhan atas negeri kami, sehingga negeri kami tidak terjadi sesuatu yang membahayakan. Jawa Tengah, Kota Semarang diberkati, demikian juga daerah Telogo Sariwetan di mana gerejamu berada, diberkati oleh Tuhan dengan berkat yang limpah. Bapak Lurah dan seluruh jajarannya, masyarakat sekitar gereja, RT RW, tetangga kanan kiri muka belakang juga diberkati oleh Tuhan, sehingga hubungan antar gereja dan masyarakat boleh terjalin dengan baik. Terima kasih. Sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, kami akan melanjutkan dengan sekolah minggu. Diberkati anak-anak dan seluruh jemaatmu yang melaksanakan sekolah minggu, diberkati juga seluruh para guru. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan seluruh jemaatmu, diberkati mereka semuanya tanpa terkecuali. Jauhkan kami dari yang jahat, malapetaka, bencana, pencobaan. Kasih setia dan kemurahan-Mu yang senantiasa menaungi kehidupan kami, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Gembala akan menutup dalam doa berkat. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, setelah saudara beribadah dengan setia dan tulus di hadapan Tuhan, saat ini pulanglah dengan berkat Tuhan yang melimpah, kasih daripada Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang terus akan menuntut, membimbing jalan hidup saudara, dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Soli Deo Gloria, haleluya, haleluya, amin.